Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Kalian bisa mengisi link daftar kehadiran kalian di sini begitu ya. Nanti yang sudah mengisi daftar kehadiran bisa kalian screenshot, bisa kalian kirimkan ke grup WhatsApp hasil screenshotan kehadiran kalian tersebut. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Salma dipimpin doa. Jika berdoa, ya Tuhan diangkat, Rasul ditunjukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni rusdi Doa selesai. Mengingat materi sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang apa, Mbak Salma? Gaya bully. Iya, betul. Kemarin kita sudah ya. Nah, gaya kemarin lambangnya F ya, anak-anak ya. Nah, apa itu gaya, Mbak Salma? Pengertian dari gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan benda. Iya, betul. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan benda. Nah, di sini nanti kita akan belajar bab ini. Coba perhatikan anak-anak, di sini Bu Lili bawa apa? Ini? Plastisin. Iya, plastisin, betul. Jika Bu Lili memberikan dorongan kepada plastisin, berarti saya memberikan apa anak-anak terhadap plastisin? Ini perhatikan. Berarti Bu Lili memberikan apa? Memberikan tekanan. Iya, betul Mbak Kalista ya, memberikan tekanan pada plastisin. Untuk selanjutnya, nanti disiapkan buku paketnya ya. Kita akan belajar di bab 7, halaman 1-6 di bab tekanan zat padat. Nah, sebelum kita mempelajari tekanan zat padat, Bu Lili nanti akan memberikan persepsi berupa video kaitannya dalam ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, di situ Bu Lili nanti akan menampilkan gejik ya. Nah, dari video ini nanti, silahkan kalian amati, silahkan kalian cermati. Dari video nanti akan menampilkan suatu masalah begitu ya. Di situ ada permasalahannya. Dari situ nanti kalian bisa membuat pertanyaan berdasarkan permasalahan yang ada pada video tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat hebat semuanya, saya doakan semoga rezekinya berlimpah dan lancar barokah. Kali ini sobat hebat kita akan belajar tips cara menggunakan alat gejik manual dengan kita memasang mata tunggal pada sebuah gejik ya. Kita gunakan gejik manual, biasanya kita gunakan untuk jagung ini. Terus nanti kita bandingkan dengan yang tanpa memakai tunggal. Oke, siap caranya? Yuk kita lanjut. Dan paku, terus masukkan mata jig, lakukan paku di kedua sisi. Bu Lili cuplik sedikit berkaitan dengan isi yang ada pada video tersebut. Ini berkaitan sama orientasi masalah ya. Misalkan Bu Lili buat pernyataan berikut. Misal ya, Pak Hadi ingin menanam jagung, berencana untuk menggunakan alat gejik seperti pada gambar A ini ya, dan gambar B. Kemudian Pak Hadi membandingkan kedua alat yang digunakan tersebut, yang satu dengan memakai mata tunggal dan yang satunya tanpa menggunakan mata tunggal. Nah, anak-anak di awal tadi Bu Lili sudah menyampaikan ya, kalian nanti harus membuat pertanyaan ya.
rumusan masalah berupa pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat jawaban sementara berdasarkan pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Silakan Mbak Nabila, bagaimana pertanyaannya? Nih. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap lubang yang diberikan pada tanah antara gecik dengan menggunakan mata tugal ataukah yang tanpa mata tugal? Iya, bagus. Pintar sekali Mbak Nabila ini pertanyaannya ya. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap lubang yang diberikan pada tanah? Satunya yaitu gecik dengan menggunakan mata tugal dan yang satunya tanpa menggunakan mata tugal. Mbak Nabila juga sudah membuat jawaban sementara juga ya? Tadi ya? Ya, oke. Mbak Astri, bagaimana pertanyaannya yang dibuat? Bagaimanakah gecik bisa berfungsi efektif? Di sini, di kompetensi dasar 3.8, ini nanti menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak, diperhatikan ya. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep tekanan zat padat. Yang kedua, kalian bisa melakukan percobaan tentang menganalisis pengaruh gaya dan luas penampang terhadap bidang tekan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyajikan hasil pengamatan tentang pengaruh gaya dan luas penampang terhadap bidang tekan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah ini anak-anak ya, pentingnya mempelajari bab tekanan zat padat perlu kalian ketahui. Bisa mengerti tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian ya. Tidak hanya gecik saja ternyata tekanan zat padat itu. Untuk masa yang akan datang ya, jika Bu Lili itu menampilkan gecik tadi ya, supaya kalian bisa mengerti gecik yang efektif yang nantinya akan kalian gunakan tadi itu supaya bisa menghasilkan tanaman jagung yang lebih efektif dan lebih efisien penggunaannya. Begitu anak-anak. Nah, ini ya, coba perhatikan penilaian pembelajaran kita hari ini. Nah, ini anak-anak, penilaian pembelajaran kita hari ini nanti yang pertama, di sini Bu Lili akan menilai penilaian sikap anak-anak. Penilaian sikap ini nanti terlihat ketika kalian melakukan praktikum, nanti akan Bu Lili cek di sana. Nanti akan melakukan evaluasi melalui Google Form anak-anak begitu. Nah, alat dan bahan percobaan tekanan zat padat ini yang pertama ada tepung terigu, yang kedua ada wadah, yang ketiga ada plastisin, yang keempat adalah penggaris plastik. Nah, tentunya semuanya sudah menyiapkan ini. Sebentar, akan Bu Lili share dulu LKPD-nya anak-anak. Nah, ini perhatikan di sana LKPD-nya sudah terlihat anak-anak ya? Sudah beli. Iya, nah kalian sudah nanti berarti setelah ini kalian akan melakukan praktikum ya. Nah, nanti kita bisa diskusi melalui grup WhatsApp. Misalkan nanti ada pertanyaan ketika kalian kesusahan saat melakukan percobaan, bisa ditanyakan Bu Lili melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikirimkan ke Google Classroom ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya Mbak Salma, silahkan dibacakan rancangan ide pembuatan alat gejiknya. Ini Mbak Salma, silahkan dibacakan ke kelompok yang lainnya. Rancangan ide pembuatan alat gejik. Bahan yang dibutuhkan adalah kayu serta mata tunggal. Untuk gambar bisa dilihat di sebelah kiri, terdapat kayu dan di bawahnya. Hasil karyanya tadi ternyata gejik yang dibuat bagian bawah itu dibuat 3 begitu ya, supaya lebih efektif ketika akan menanam jagung sehingga langsung menghasilkan 3 lubangan. Begitu ya Mbak Salma ya, perwakilan dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok yang lainnya adakah yang berbeda? Tidak. Oh tidak, jadi sama ya. Sudah sip, silahkan kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ini berdasarkan praktikum yang sudah kalian lakukan tadi anak-anak. Misalkan ada balok A dan B posisinya seperti ini. Yang A ini posisinya horizontal seperti itu. Yang B adalah posisinya vertikal. Nah, jika dijatuhkan, jawabannya yang mana? Posisi balok A, Bu. Iya, posisi balok A. Ini untuk menjawab perumusan masalah di awal tadi anak-anak. Nah, misal ada buat pertanyaan seperti ini tadi ya, bagaimana pengaruh kedalaman terhadap lubang yang diberikan pada tanah antara gejik dengan mata tunggal ataukah yang tanpa mata tunggal? Gejik dengan mata tunggal. Dengan menggunakan mata tunggal. Ini artinya anak-anak Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Salma, silahkan Mbak Salma. Semakin luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Iya, betul. Ini ya, dilihat gambarnya Bu Lilik ya di PPT. Ini lihat, semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, ini artinya jika luasnya besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Untuk berikutnya, silakan Mbak Salma Sabita. Semakin kecil luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi ini bisa kita simpulkan ya, tekanan itu dipengaruhi oleh 2 hal anak-anak. Jadi yang pertama itu dipengaruhi oleh gaya, yang kedua dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, sehingga dari sini bisa menghasilkan pengertian bahwa tekanan adalah besar gaya yang bekerja tiap satuan luas bidang tekan. Sehingga tekanan ini punya lambang P besar anak-anak. Satuannya ada 2, bisa Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nanti dipilih salah satu ini ya. Nah, ini anak-anak berkaitan dengan rumus yang Bu Lilik tunjukkan tadi, di mana P sama dengan F per A. Bu Lilik punya soal 1 saja. Hasilnya berapa? Mbak Salma? 20.000 Pascal. Iya, betul. 20.000 Pascal ya. Nah, itu hasil dari Mbak Salma, 20.000 Pascal. Nah, ini perhatikan anak-anak. Nah, dari contoh soal di situ ada seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton. Itu artinya gaya anak-anak. Pascal. Nah, anak-anak, misalkan ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini anak-anak biasa ini ya. Dan mobil tank
kemudian melewati pada jalan yang berlumpur. Nah, lebih mudah manakah ketika melewati pada jalan yang berlumpur? Yuk, siapa? Mas Galileo? Mobil tank, Bu. Oh iya, betul, mobil tank ya. Kenapa Mas Galileo ini? Kenapa kok mobil tank? Karena luas permukaan ban mobil tank lebih besar, jadi tekanan yang diberikan lebih kecil. Iya, betul, pintar sekali ya Mas Galileo ya. Nih, refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu rasakan setelah tadi melakukan pembelajaran berkaitan dengan tekanan zat padat hari ini? Coba Mbak Salma, refleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Mbak Salma, silahkan. Menyenangkan, Bu Lili. Melalui praktikum, kita bisa lebih memahami bab tekanan zat padat dengan mudah. Menyenangkan juga, Bu, karena ada dua faktor yang memengaruhi tekanan, yaitu gaya dan luas permukaan. Selain itu, gejik dengan mata tunggal juga lebih efektif ketika membuat lubang saat akan menanam jagung. Iya, bagus refleksinya pembelajaran kita hari ini. Ternyata juga menyenangkan juga Mbak Urarena ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Adakah yang ditanyakan anak-anak? Dari awal sampai akhir, adakah yang mau bertanya? Oh, tidak ya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan anak-anak, setelah ini karena tadi penilaiannya Bu Lilik di akhir itu ya ada evaluasi melalui Google Form ya, dan sudah Bu Lilik kirimkan melalui Google Classroom evaluasinya. Nah, waktu untuk mengerjakannya anak-anak Bu Lilik kasih waktu hanya 2 jam saja setelah kalian keluar dari Meet ini ya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang tekanan hidrostatis anak-anak. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Itu saja yang Bu Lilik sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dipimpin doa. Jika berdoa, yadun diangkat, roksun ditunjukkan. Membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.